Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih lur ya bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini pagi ini nanti rencana mau melakukan pemupukan lur ya. Ini di lahan 3.500 meter persegi atau setengah baunya lur ya. Terus di sini ini penanamannya itu tidak jajar legowo lur ya, atau biasa itu enggak ada baris berbaris gitu. Karena apa? Karena ini juga nanti ya buat perbandingan yang lahan satunya lur. Kalau yang lahan satunya itu kita terapin sistem jajar legowo. Terus jajar legowonya yang di lahan satunya nanti pada saat pemupukan nanti tak nganu lur, aku buat video biar tahu ya. Jadi kita ada pembandingnya kembali. Terus bagusnya nanti yang mana? Terus kayak tanaman kemarin yang apa itu? Pembenihan ya. Yang di sini tidak diolah, terus yang di lahan satunya itu diolah. Ternyata hasilnya juga sama saja lur. Nggak ada perbedaannya. Perbedaannya itu nanti cuma pada saat kita mengambil benihnya lur, atau pada saat kita daunnya. Kalau yang tidak diolah karena kemarin itu kekurangan air, itu sedikit lebih susah jabutannya lur ya, atau pengambilannya. Terus karena juga aku kurang dalam pemberian pupuk TSP nya, jadi juga sedikit lebih susah. Tapi kalau di lahan yang satunya atau yang diolah itu lebih mudah pengambilannya lur. Karena apa? Karena di sana itu pupuk TSP nya sedikit lebih banyak. Karena nanti yang lahan satunya itu akan ditanamin masih kita yang ngolah lur. Kalau yang ini nanti tahun depan itu sudah enggak kita lur. Ini jadi kita ini terakhir tanam ya. Ya dulur, ini sistem penanamannya di sini kita menggunakan, aku lebih suka 1 2 3 lur ya, maksimal itu 3 benih per rumpun ya, kayak gini. Ini kan 2. Terus itu ada juga yang 3. Terus ini ada juga yang 1. Ini 2, 1. Jadi aku sukanya itu 1 2 3 gitu lur. Ini walaupun ini benih padi IP32 yang katanya itu susah beranak, tapi nanti kalau kita perawatannya dengan baik, ini nanti juga bisa beranak banyak lur. Nanti bisa disimak gitu. Kayak tanaman kemarin kita itu. Terus di sini kembali, aku kemarin kan menyepray menggunakan molluscicida lur ya. Di usia 4 hari ini masih obatnya itu masih merasuk gitu lur. Bisa dilihat ini. Nih. Keongnya sudah masih teler lur ya. Keongnya juga masih pada teler. Ini molluscicida ini bisa bertahan itu sampai 5 hari lur. Kalau tidak terjadi hujan banjir ya, tapi kalau cuma hujan gerimis itu masih bisa bertahan sampai 5 hari. Nah, karena sekarang ini nanti kita mau melakukan pemupukan, terus pemupukan di sini kita nanti akan menggunakan apa? Yuk dulur, monggo bisa disimak lur ya. Ya lur, ini di pemupukan pertama kita, ini di usia padi HST lur ya. Ini bisa dilakukan di usia 4 sampai 5 HST, itu pemupukan pertama. Karena di sini kita akan menggunakan pupuk sampai 3 kali lur ya. Terus pupuk di sini kita itu nanti penggunaannya itu cuma menggunakan urea dan fosca lur ya. Dimana di sini kita tidak menggunakan pupuk TSP. Kenapa kita tidak menggunakan pupuk TSP? Karena gini lur ya. Karena ini nanti tahun depan itu kan sudah tidak kita tanamin. Kalau kita menggunakan pupuk TSP di tanaman ini, nanti penyerapannya itu belakangnya itu juga masih bisa menyerap lur ya. Karena apa? Walaupun kita nanti penggunaannya TSP itu banyak, contoh kita menggunakan setengah kintal atau sekintal, itu nanti penyerapannya itu cuma 20%-nya saja lur yang diserap pada saat tanaman ini ya. Jadi nanti yang sisanya itu nanti akan diserap tanaman belakangnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita tanamnya enggak di lahan sendiri lur ya, atau di lahan sewa. Alangkah baiknya kita juga bisa memainkan kayak gitu lur. Terus nanti pada saat kita
melakukan pemupukan karena ini nanti pupuk TSP-nya itu enggak ada. Terus gimana solusinya gitu lur ya? Solusinya di sini nanti kita akan menggunakan pupuk spray. Pupuk spray nanti yang kita gunain tentunya lur ya, pupuk dengan kandungan P yang amat sangat tinggi dan N-nya itu rendah. Bisa menggunakan pupuk majemuk atau pupuk bisa menggunakan pupuk majemuk atau pupuk sempurna, itu terserah dulur-dulur semua. Tapi kalau aku di sini nanti tergantung kebutuhan dari tanamanku sendiri lur. Sekiranya nanti tanamanku itu sudah alangkah baik, nanti aku mungkin cuma menggunakan pupuk sempurna. Tapi kalau kekurangannya itu banyak, nanti aku baru menggunakan pupuk majemuk. Jadi nanti di MT kedua ini cara perawatannya dengan MT pertama itu sudah sangat berbeda lur ya. Terus dosis pupuknya di MT kedua ini dan yang di MT pertama nanti itu juga sangat berbeda karena sistemnya juga sudah beda. Kalau ini kan sistem tanam, kalau yang kemarin di MT pertama kan itu kan sistem gogo. Sistem gogo dan sistem tanam itu nanti nutrisi yang dibutuhin itu lebih banyak di sistem tanam. Karena apa? Karena nutrisinya itu sudah habis lur, karena kemarin sudah terserap ya. Kalau gogo kemarin kan baru mulai awal gitu ya. Terus di sini nanti perbandingan pupuknya pertama ya. Di perbandingan pupuk pertama ini itu perbandingannya gini lur ya. Ini aku menggunakan pupuk ini lur. Ini sekitar 42 sampai 43 kilonan ini lur. Satu sak ini ya. Ini nanti perbandingannya sekitar 25 urea dan 15 ponska. Kenapa di sini dibanyakin ureanya ya? Ini tujuannya itu juga ada tujuannya lur ya. Tujuannya di sini aku pinginnya tanamannya ini toh itu cepat hijau, biar cepat hijaunya lur ya, dan cepat berakarnya. Karena apa? Unsur air di sini kan tujuannya kan di perakaran dan daun lur ya, biar supaya hijau, akarnya cepat tumbuh gitu. Terus yang NPK-nya atau NPK ponskanya ini bertujuan kan cuma itu kan penyerapannya juga slow lur ya, walaupun tidak slow amat tapi juga masih slow release. Itu nanti untuk melengkapi atau memberikan nutrisi yang jangka panjangnya. Sekitar 2 minggu lagi nanti kita akan melakukan pemupukan kedua. Terus nanti di pemupukan kedua itu nanti dosisnya juga akan sangat berbeda dengan pemupukan pertama. Dan di pemupukan kita kali ini nanti kita juga akan mengamati lur ya, hama dan gulma yang ada di lapangan. Selain kita memupuk, nanti kan kita akan mengitari lahan kita. Nanti kita akan tahu apa itu, ada hama apa, terus gulmanya itu apa. Tapi biasanya di sini di umur 10 hari ke bawah itu hama sasaran kita itu gulma dan keong. Karena apa? Di awal-awal kayak gini biasanya pertumbuhan gulma dan tanaman itu hampir berbarengan gitu lur ya, atau rindenya itu sudah pecah, sudah muncul tunas-tunas baru gitu. Dan keong di sini ini nanti biasanya itu juga akan menyerang kembali. Karena apa? Karena kemarin molluscicida yang kita spraykan itu bisa bertahan itu cuma 5 hari maksimal itu lur ya. Tapi karena ini sudah 4 hari, itu alangkah baiknya kita nanti akan melakukan penyepraian kembali. Itu kalau dengan catatan tidak terjadi hujan lebat lur ya. Kalau hujannya cuma gerimis itu nggak masalah, itu bisa dihitung sampai 4 hari ya. Dan di usia nanti pada saat 5 hari atau besoknya lur ya, kita nanti akan melakukan penyepraian. Terus penyepraiannya di situ nanti menggunakan apa? Nah, nanti bisa disimak lur ya besok apa-apa yang akan kita gunain. Karena ini nanti fokusnya itu cuma di pemupukan dan pengecekan lahan, tumbuhnya itu sudah bisa bagus atau belum, atau banyak yang matinya karena mati kena jamur atau mati kena keong. Jadi kita hari ini cuma pemupukan dan pengamatan lapangan. Untuk penyepraiannya atau obat-obatnya itu bisa dilakuin besok paginya lur ya, atau di usia 5 hari. Nah dulur, aku ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah mendukung channel ini dengan cara di subscribe tentunya lur ya. Dan bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial, assalamualaikum dulur.